pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi, perkenalkan saya Firman Jaya Waruhu, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Sekaligus saya juga guru di SD Negeri 076439 LE. Pada hari ini 6 September 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah SD Negeri 076439 LE. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabarnya pagi ini? Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengabsennya, oke? Oke. Aldo, Aurel, Billy. Ya. Oke, baik. Artinya hari kita semua pada pagi ini, dan terima kasih atas kejujuran dan kedisiplinan kita semua. Nah, baik. Jadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita sampai di sekolah ini, kita sampai di sini, itu bukan karena kita, tapi karena siapa? Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan siapa yang bisa memimpin kita berdoa? Oke, silakan. Teman-teman, persilakan berdiri. Mari kita dilanjutkan kesimpulan 3. Yesus Tuhan Yesus, terima kasih kami telah sampai di gedung sekolah ini dengan selamat. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Berilah kami kepintaran, berkati juga Bapak Guru kami Tuhan, supaya kami dalam perlindungan Tuhan pada hari ini. Doa ini kami antarkan melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Teman-teman, silakan. Oke, terima kasih kepada saudari kita Sherly sudah membawa kita dalam doa, dan harapan kita dengan kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka segala aktivitas kita pada pagi ini, segala apa yang kita kerjakan pada pagi ini dapat dimudahkan, dan Tuhan selalu menyertai kita.
menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Saya mohon untuk berdiri semua. Ikuti ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional itu karena kita itu cinta sama Indonesia. Supaya rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita kepada NKRI. Tadi malam sudah belajar semua ini? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita akan mengulas kembali sedikit beberapa pelajaran kita pada hari yang lalu ya. Oke. Baik. Coba ada yang tahu apa kegiatan kita kemarin? Apa yang kita sudah belajar? Yaitu mengenai apa? Ya. Kewajiban. Iya, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Betul itu. Nah, oke. Coba saya tanya sama siapa? Sama Dita ya. Apa itu kira-kira hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atas kewajiban yang telah dilakukan. Oke, terima kasih. Itu adalah hak, ya kan? Iya. Nah, oke. Kalau saya tanya apa itu kewajiban, siapa yang tahu coba kira-kira? Oh iya, coba. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dan dilakukan. Iya, benar sekali, benar. Kewajiban itu sudah sesuatu yang dilakukan dan dikerjakannya. Artinya itu adalah hak dan kewajiban. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan belajar tematik, ya, tematik bahasa Indonesia dan IPA, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini ya, tujuannya yang pertama sekali ya, dengan melihat tayangan video Semut dan Belalang nanti, kita mampu memberikan argumentasi tentang sikap tokoh dalam cerita dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat tayangan video Semut dan Belalang yang didukung dengan alasan dengan peserta didik mampu menyajikan tentang sikap. Dan yang terakhir sekali, yaitu dengan melihat tayangan video dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya, peserta didik mampu melaksanakan kegiatan upaya melestarikan sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan dengan benar. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Sudah jelas semua mengenai itu? Sudah. Oke, jadi di sini di gambar Bapak akan perlihatkan itu gambar sudah dilihat semua? Sudah. Oke, kira-kira siapa yang tahu gambar ini? Saya. Cobalah, mau dilihat. Gambar gulira betul.
gorila. Nah, gorila ini sudah tahu gorila, udah pernah lihat gorila? Di mana kita lihat gorila? Di hutan dan di TV banyak sekali gorila. Nah, gorila ini sikapnya ini adalah sombong, ya kan? Coba gayanya begini, ya kan? Dia punya gigi yang meruncing, ya kan? Begini, ya. Itu gorila, ya kan? Nah, orang kalau ada yang mendekati dia pasti akan digiginya. Itulah gorila. Sikapnya ini tidak bagus. Nah, ada juga sifat manusia yang seperti itu, ada kan? Kalau ada teman yang mau mendekati dia mungkin begini. Ada? Dia tidak suka berteman dengan temannya. Ketika ada temannya yang mau berteman dengan dia tidak suka. Ya kan, dia suka menyendiri. Tapi sifat yang lebih bagus itu adalah kita harus berkawan. Nah, ini sikap si gorila ini tidak bagus. Satu lagi ada gambar sama Bapak. Nah, ini gambar apa ini? Nah, semut ini adalah gambar semut. Banyak semut. Berapa semut di situ? Oke, coba siapa yang tahu apa sifat-sifat semut ini? Oke, coba si Aldo dulu lah. Aldo ini kira-kira apa, Aldo? Iya. Nah, oke, silakan. Kalau semut itu rajin, ya, coba perhatikan semut di mana-mana. Tidak pernah kita lihat ada semut yang tidak rajin. Tidak ada semut yang diam aja di tempatnya, tapi selalu jalan terus ya. Itu adalah semut. Semut itu mengumpulkan makanan di saat kemarau, ya kan? Ketika ada kesempatan dia mengumpulkan makanan, dia mengumpulkan, ya. Ketika nanti tiba musim yang tidak bagus, kan dia bisa makan dengan lahannya. Itulah semut rajin dia. Nah, jadi sikap seperti ini adalah sikap yang baik. Nah, oke, baik. Dari gambar yang Bapak kasih nampak di atas ini, kira-kira sikap mana menurut kalian yang bagus? Coba, siapa ini si kawan si Cahya ini? Kira-kira kenapa Cahya bilang sifat semut bagus? Kenapa? Karena suka menolong sesama, rajin, bergotong royong, tidak bersenang-senang saat musim panas. Iya. Oke, nah terima kasih. Artinya itu tepuk tangan untuk Cahya, ya. Sudah memberikan jawaban. Artinya dari kedua binatang di atas ini kita bisa tahu mana sikap yang patut kita contoh dan mana sikap-sikap yang tidak bagus. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan, yang memberikan video untuk kita semua. Mau video? Oke. Nah, ini ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan, Coba diperhatikan, ya. burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. La la la, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya, tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbagi seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan
sambil melihat barisan semut itu menghilang. Akan diperhatikan ya. Nanti kita. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Dan sudah dilihat semua. Sudah tahu cerita bagaimana si semut dan si belalang? Sudah. Oke, nah baik. Kita akan melihat dari video yang sudah kita lihat ini tadi di atas. Kita tahu mana sikap-sikap yang bagus, mana sikap-sikap yang perlu kita tiru, ya kan? Dan bagaimana dengan sikap belalang? Bagaimana dengan sikap semut? Nah, jadi di sini Bapak sudah siapkan LKPD untuk kita semua. Kita akan coba kerjakan bersama ya. Kita hanya mengerjakan, jangan lupa nanti ditulis namanya. Dan kita mengerjakan di bagian LKPD pertama saja. Ini nanti. Oke, ini. Nah, sekarang kita akan kasih kesempatan untuk mengerjakan ini 10 menit, oke, sepakat itu ya. 10 menit, silakan ditulis nama-nama kelompoknya ya, dan silakan dikerjakan LKPD yang pertama. Yang bagian depan dulu ya. Oke. Yang aktif semua email kerjakan dulu. Ya. Ayo, lihat ya. Sudah. Sudah, Pak. Ya siap. Sudah, Pak. Kita coba dengarkan presentasi dari kelompok pertama. Oke, silakan. Situ aja. Di depan ya. Teman-teman, ini hasil diskusi kami dari Coba didengarkan yang ditanggapi nanti ya. pendapatku tentang sikap semut. Semut adalah rajin bergotong royong, tolong menolong, dan waktu musim panas mereka mencari makanan, sedangkan belalang hanya memainkan biolanya. 2. Pendapat tentang sikap belalang, yaitu adalah seorang pemalas, hanya meminta-minta, tidak suka bergotong royong, tidak mengumpulkan makanan, bukan seperti semut yang rajin. Sikap yang perlu aku contoh, yaitu semut, karena semut itu rajin tolong-menolong. Oke, tentang itu. Nah, baik. Dari hasil presentasi dari mereka ini, kira-kira ada yang kalian tanggapi? Tidak, Pak. Udah pas itu? Sudah, Pak. Oke, coba kelompok 4. Oke. Inilah diskusi kami dari kelompok 4. Ya. Pendapatku tentang sikap semut. Rajin bergotong royong, bersama makanan dan lain-lain. Pendapatku tentang sikap belalang. Bermalas-malasan, sombong, tidak bergotong royong, tidak rajin dan lain-lain. Sikap yang perlu aku contoh, sikap semut, karena semut baik, rajin, sering mengumpulkan makanan bersama, sering bergotong royong, tidak sombong. Iya, nah, tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang coba kita dengarkan dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, coba. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Pendapatku tentang semut. Semut memiliki sifat yang rajin, baik, suka bergotong royong, suka menolong teman, dan pada saat musim panas mereka mengumpulkan makanan. Pendapatku tentang belalang. Belalang memiliki sifat yang tidak bagus, yaitu malas, suka meminta dan bermain saja. Sikap yang perlu aku contoh, sikap semut, karena semut itu rajin, jujur, dan saling menolong. Oke, tepuk tangan. Iya, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Coba silakan kelompok 2. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2.
Pendapatku tentang sikap semut yaitu adalah sikap semut suka menolong sesama dan rajin suka bergotong royong bersama. Pendapatku tentang sikap melarat adalah suka bermalas-malasan, tidak suka bergotong royong dan tidak suka mengumpulkan makanan dan juga sombong. Sikap yang terburuk aku contoh adalah sikap semut karena rajin dan suka bergotong royong bersama, tidak bermalas-malasan saat bersukan dan suka menolong sesama. Oke, terima kasih. Nah, baik. Dari hasil diskusi kita ini, ada kira-kira yang perlu ditanyakan mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 2 yang perlu ditanyakan? Ada? Udah pas? Nah, gimana? Semuanya sudah benar ya? Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai dampak pengolahan sumber daya alam. Nah, jadi Bapak akan menampilkan video kepada kita ya, sebentar ya. Oke. Selamat datang di media ini. Video pembelajaran ilmu pengetahuan dasar pengambilan sumber daya alam dan upaya kelestarian. Pengambilan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya tanah longsor, banjir, polusi udara, kebakaran hutan, lingkungan menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pelestarian sumber daya alam dapat terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan benar. Sebagai contoh, pengambilan hasil hutan dengan cara menebang hutan secara sembarangan atau liar akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya rusaknya lingkungan hutan dan hilangnya habitat hewan atau binatang. Hilangnya fungsi hutan sebagai pendekat air hujan, sehingga saat hujan turun, kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Hutan menjadi gundul dan tandus. Dari video yang sudah kita lihat di atas ini, maka yang pertama sekali kita tahu dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Pertama, pengambilan hasil hutan dengan cara penebangan hutan secara sembarangan atau tidak boleh, karena dengan kita melakukan itu maka akan berakibat di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab itu adalah pengambilan hasil laut secara liar dengan penangkapan ikan dengan kata rimba atau bahan peledak. Berikut, yaitu perburuan binatang liar dan pemanfaatan tumbuhan secara berlebihan. Tadi apa yang kalian lihat tadi itu yang kamu lihat perburuan binatang tadi di situ, ada nampak apa? Ada gajah ya kan? Mereka memburu gajah, padahal mereka mengejar apa itu gading. Ya, ada gading gajah itu. Jadi mereka berburu dan memburu gajah. Tidak boleh. Ya. Nah, apa lagi? Yaitu mengambil hasil sungai baik berupa ikan, pasir dan batu-batuan secara berlebihan. Tidak boleh. Itu tidak boleh kita melakukan secara berlebihan. Contohnya meracuni sungai, ya kan? Tidak boleh mengambil pasir secara berlebihan, karena itu akan mengakibatkan longsor. Ya,
sumber daya alam ikan kita juga habis guna. Tidak ada lagi kebutuhan kita ke depannya, ya kan? Ya. Nah, apalagi pengambilan hasil hutan tanah galian atau penambangannya, seperti pengambilan batu di gunung atau secara berlebihan itu tidak boleh, ya. Berikut yaitu pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman kadang-kadang dilakukan dengan cara membakar Hutan. Nah, itu tidak boleh membakar lahan atau hutan. Nanti akan terjadi Kebakaran. itu akan merusak sumber daya alam kita. Nah, itu dia. Jadi artinya itu tidak boleh kita lakukan. Apalagi pembuangan sampah dan limbah hasil produksi secara sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, seperti di sini kalau di sekolah kita punya tempat Sampah. sampah. Kalau ada sampah kita buang di tempat. Akibatnya nanti ketika kita membuang sampah sembarangan, lingkungan kita menjadi kotor dan sudah itu akan terjadi banjir. Nah, itulah dia perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita di sini setelah kita mendengarkan pemaparan tentang sumber daya alam ini, maka kita harus mampu melestarikannya. Nah, sekarang kita akan Bapak jelaskan upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, coba tengok yang pertama ya. Tidak menebang hutan secara Iya, jangan menebang hutan asal jumpa sama kayu apa saja atau pohon langsung ditebang. Gak boleh, ya, gak boleh ya kan? Berikut melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, ya kan? Kita melakukan penanaman hutan kembali. Iya, artinya ketika kita melihat lahan kosong, lahan yang sudah gundul, kita ambil bibit tanaman atau bibit pohon, kita tanami kembali. Namanya itu adalah reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali atau penghijauan kembali. Nah, melakukan sistem tebang pilih, pohon yang berukuran kecil dibiarkan tumbuh, sedangkan yang besar bolehlah ditumbang. Menanam bakau di pinggir pantai. Ya, kalau ada yang di sekitar pantai, kita menanam bakau supaya pantai kita terjaga, ya. Membuat terasering tanah berundang di daerah pegunungan. Nah, ini di daerah pegunungan kita membuat terasering, ya. Berikut, tidak mengambil pasir bebatuan secara besar-besar di tepi sungai seperti yang Bapak katakan tadi. Artinya jangan mengambil hasil galian pasir secara besar-besaran di sungai. Nanti apa yang terjadi saat kita buat seperti itu? Longsor. Ya, longsor. Oke. Tidak melakukan penggalian atau penambangan secara liar. Berikut, tidak menangkap ikan yang berhasil bukan harimau dan bahan peledak tangan. Karena seandainya ada di daerah kamu yang melakukan itu, meracuni ikan, jangan dibiarkan ya, itu tidak boleh. Oke? Nah, dari video dan penjelasan Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, sekarang silakan kita mengerjakan LKPD yang kedua. Udah melihat itu LKPD yang kedua? Coba ditengok. Nah, dikerjakan itu ya, tugas-tugas apa yang perlu kita di sini kerjakan bersama, jangan hanya sendiri yang bekerja. Silakan kerjakannya. Nah, nah,
Sekarang mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Coba yang pertama saja ya. Sumber daya alam sungai, rencana berzakat, tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, melakukan penghijauan, alat yang dibutuhkan, jaring, sabit, karung, sapu, Ya. dan tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon kembali atau Reboisasi. tidak membuang sampah di hutan, alat yang dibutuhkan, bibit tanaman, cangkul, sapu karung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang kelompok 3. Coba. Baru. Rencana sumber daya alam, rencana kegiatan sungai, rencana kegiatan kita mengambil sampah-sampah yang ada di sungai dan membuang ke tempat sampah. Alat yang dibutuhkan, tong sampah, gerobak, cangkul, dan karung. Ya. Kita mengambil pohon-pohon yang kecil dan menanam kembali di tanah yang kotor. Alat yang dibutuhkan, parang dan cangkul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2, silakan. Teman-teman yang langsung diskusi dan rencana kegiatan untuk sungai. Rencana kegiatan yang contohnya kita tidak boleh membuang sampah di dalam sungai dan tidak boleh meracuni ikan secara liar atau sembarangan. Alat yang dibutuhkan adalah 1 cangkul, 2 karung, 3 panah, 4 gerobak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Nah, dari hasil diskusi dan pemaparan presentasi dari masing-masing kelompok ada yang kita kapi? Tidak Dapat semua? Oke, terima kasih dan dari hasil diskusi kita ini kita menyimpulkan bersama bahwa yang pertama sekali tadi yaitu mengenai sikap-sikap yang perlu kita contoh dari cerita. Nah, dari cerita Semut dan Belalang yang patut kita contoh di situ siapa sikap siapa? Nah, dari dampak pengambilan sumber daya alam tadi, maka kita mempunyai kewajiban melestarikan. Salah satu apa coba? Kira-kira apa sikap kita melestarikan sumber daya alam kita itu? Apa yang kita perlu kita buat itu? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak menebang pohon sembarangan. Apalagi Tidak boleh meracuni ikan secara liar atau sembarangan. iya, jangan meracuni ikan dengan sembarangan di sungai. Terima kasih, artinya apa yang Bapak sampaikan tadi kalian sudah menyimak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah baik. Sekarang dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian senang? Oke baik, bagi yang senang silakan kasih salam yang begini yang cepat. Senang? Oke baik, terima kasih. Nah, artinya saya yang akan kembali dari kegiatan kita ini tadi, kita harus tahu dan kalian anak-anak semua tahu apa sikap-sikap yang perlu kita contoh dari cerita yang kita dengar tadi dan sudah kita lihat di video ya. Mana itu sikap semut yang baik dan silakanlah dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya begitu juga dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Jangan dilakukan, tetapi kita itu melestarikan sumber daya alam. Seperti yang sudah kalian tahu itu tadi, itulah pekerjaan kita sebagai peserta didik dan
sebagai manusia yang menjaga sumber daya alam. Nah, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi ini, kita akan bernyanyi. Mau kita bernyanyi? Mau. Dengan lagu yang agak ironis adalah. Oke? Silakan berdiri. Ya. Tiga. Ya. Tiga. Iya. Nah, baik, terima kasih. Dan tadi kita memulai pelajaran kita dan sampai kita akan mengakhirinya. Tuhan telah bersama-sama kita, Tuhan telah menolong kita. Itu bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena belas kasihan kepada kita. Nah, untuk itu maka kita sebagai manusia kita harus bersyukur dan tetap berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa melanjutkan pelajaran ini? Oke, silakan. Teman-teman, silakan. Kita berdoa sesuai kamar kita dan kepercayaan. Tuhan, terima kasih atas kami memulai proses mulai pelajaran kami dan juga sampai kami mengakhiri proses mata pelajaran kami. Bapak selalu bersama kami. Bapak sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Biarlah Bapak bersama kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang Bapak persilakan untuk keluar bermain-main. Sini, keluar.